Shalom Heartliner, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam program Soul of Worship. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kami mohon maaf minggu lalu kami mundur ke minggu hari ini karena minggu lalu ada banjir sehingga kami 3 jam nggak bisa sampai ke sini dan akhirnya kita balik ke Gading Serpong lagi dan apa namanya akhirnya kita mundur ke hari ini. Tapi anyway, kiranya dari yang kemarin ataupun hari ini kita tetap sama-sama menjadi berkat, karena kita tahu bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik, ya kan? Apalagi waktu Tuhan terbaik, dan hari ini kemarin Valen ulang tahun. Berkati. Berkati Mama Valen. Agak Timo juga tepuk tangan katanya happy birthday. Thank you. Semuanya anugerah Tuhan sih semuanya. Yes. Berarti ada tugas juga, tanggung jawab kita yang masih. Benar. Tahun anugerah it means tahun-tahun ke depannya lagi. Anugerah sekarang, anugerah nanti. Yang kemarin yesterday, today and tomorrow. Amen. Haleluya. Dan Heartliner jangan lupa tetap selama 1 jam kita akan sama-sama nyembah Tuhan, kita akan sharing. Temanya hari ini kasihilah mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Bisa nggak? Apa gimana? Mengasihi sesama. Oh ya, mengasihi sesama. Bisa. Gitu kan. Ya, gitu. Nah, bisa nggak kita mengasihi sesama? Yuk, kita saling mengasihi sesama. Tapi sebelum kita mulai, kita nyembah Tuhan dulu. Silakan Mama Valen. You Heartliners dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama menaikkan pujian ya. Pujian ini tentang bagaimana kasih Allah sudah terbukti di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, selama hidupku, katakan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Terima kasih. Selama hidup kami mau terus menyembah-Mu. Amin. Kami tahu Tuhan, kami kadang-kadang gak bisa ngobrol, gak bisa ngomong lagi, suara kami habis, kata-kata kami habis. Tapi selama kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya mujizat pasti terjadi. Selama kami menyembah-Mu Tuhan, pertolongan Tuhan turun atas kami. Selama kami menyembah Tuhan, Tuhan bertata di atas penyembahan kami. Selama kami menyembah Tuhan, banyak hal yang tidak pernah kami pikirkan timbul dalam hati, yang belum pernah kami dengar akan kami dapatkan dan kami lihat. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami begitu ajaib. Yes, Dan Lord. kami tahu Tuhan, di saat kami menyembah-Mu juga Tuhan, kami tahu Tuhan sedang memperhatikan kami. Dan Tuhan tahu apa yang terjadi dengan Amen. kami. Bahkan Tuhan tahu apa yang harus terjadi dengan kami. Dan kami bisa mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kasih, hidup. Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Amin. Yes, Heartliners, di dalam kehidupan kita gak sendirian. Saya ada Mama Valen, Ya. saya ada Uncle Timo yang jadi operate di situ. Ya. Kalau saya nggak sayang dan tidak mengasihi Uncle Timo, hari ini juga dia matiin tuh switcher di situ. Iya. Saya ngomong gak akan ada suaranya. Iya. Kalau saya Nggak tidak kedengaran mengasihi Mas Yusmanto, dia tidak kasih izin saya akan kita berdua siarannya di sini. Kalau saya tidak mengasihi radio hotline, saya tidak mungkin juga ada di sini. Kalau saya tidak mengasihi Tuhan, mungkin saya akan tetap jungkir balik kayak zaman dulu saya belum dekat Ya. sama Tuhan. Ya, nah itu artinya kenapa kita harus mengasihi. Ya. Jadi mengasihi bukan cuma numpang ngomong aja, tapi mengasihi itu melakukan sesuatu. Jadi nggak cuma teori. Nah kita ngomong begini nggak saya ngajarin apa-apa, tapi kami berdua itu belajar dari zero tentang apa artinya mengasihi, ya Mia. Ya. Memang nggak gampang. Saya bisa jatuh cinta sangat sama nggak Valen gampang. itu karena saya mengasihi Valen. Ya. Saya dulu puluhan tahun yang lalu saya cuma pernah dengar namanya, tapi saya nggak tahu orangnya. Tapi pas ketemu sama dia pun saya juga biasa aja. Tapi pas saya melihat apa yang dia sedang lakukan dan apa yang sedang terjadi dengan Valen, timbul hati saya. Bukan iba, tapi saya bilang saya mengasihi dia. Ya. Nah, sama juga gitu. Waktu pertama kali saya kenal Tuhan Yesus itu cuma ada yang di foto di rumah saya atau di sekolah minggu yang saya tahu gitu. Ya. Datang sekolah Ya, minggu, kasih persembahan, ku beri persembahan pada Tuhanku dan merasa pada gitu deh. Itu kan zaman lagu sekolah Lama minggu banget kan. ya, sampai Lama lupa. banget gitu. Nah, cuma itu doang. Habis kasih persembahan, aku pulang. Terus sampai pada suatu hari saya ketemu sama Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Dan saya ngerti, aduh gila bener ya. Emang ini Tuhan sayang banget sama saya. Akhirnya saya bilang terima kasih Tuhan, ampuni saya. Iya, betul. Saya mau kembali, saya mau bertobat dan saya mau mengasihi Tuhan. Pada saat saya mengasihi Tuhan, saya ngerasain apakah hidup tetap baik? Enggak juga, sama. Up and down tuh kayak roller coaster tuh terjadi. Pasti. Tapi kalau Tuhan duduk di samping That's saya, life. Iya, mau betul. roller coaster yang mau naik, mau Iya. turun, mau terbalik begini juga aman. Dia Aman. pegang kita ya. Bener. Nah kamu ada pengalaman gak tentang mengasihi? Oh. Gimana Man? Kan sore hari ini Hardliners, tema kita memang mengasihi sesama. Bisa. Jangan cepet-cepet jawab dulu ya, brothers and sisters, karena ini kan firman Tuhannya dari mana Pe tadi? Kita belum kasih tahu. Markus 12 ayat 31. Iya 12 ayat 3. Jadi itu tentang mengasihi. Nanti bisa dibaca oleh Peter mungkin. Iya, saya Markus bacain ya. 12 ayat 31 tema untuk kita sore hari ini ya, Pet. Saya bacain komplit ya. Kasih Markus 12 ayat 31 aja di tema kita. Ini agak switch. Nah, Ya. Markus 12 Iya. ayat 31. Dalam Markus 12 ayat 31 mengatakan, dan hukum yang kedua ialah Ya. kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada hukum ini. Ya. Kita ngomong bahasa Inggrisnya dulu bentar. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Neighbor loh. Ya. There is none Amen. other commandment greater than this. Yes. Jadi berdasarkan firman Tuhan yang datang kepada kita ya. Jadi kita nggak asal mencari apa ya, topik ini aja deh atau apa, kita berdoa dan Tuhan kasih hikmat ini gitu ya. Bahwa dari ada tuh di Matius 22 ayat 37 sampai 40 awalnya kan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Baru diikuti dengan firman Tuhan yang malam hari ini. Malam hari ini. Matius 12:31 itu bilangnya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saya sih dapat hikmatnya dari ini ya, dari Stefanus.
gitu ya. Jadi pada saat itu saya mencatat sedikit ya di sini dalam Kisah Rasul 6 ayat 8 sampai 15 itu intinya adalah tuduhan terhadap Stefanus. Betul. Ya, jadi di ayat 8 dikatakan Stefanus itu seorang yang penuh karunia. Di sini dibilang penuh karunia dan kuasa. Dia mengadakan mujizat-mujizat ya, brothers and sisters, dan tanda mujizat itu di antara orang banyak. Tanda-tanda ya. Dan datanglah beberapa orang jemaat Yahudi di sini ya, bersoal jawab dengan Stefanus nih ya. Kita singkatin aja nih. Dan ayat 10-nya bilang begini, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya Stefanus, karena roh yang mendorong dia Stefanus untuk berbicara. Jadi nggak bisa dilawan sama siapapun ya. Itu Roh Kudus ya. Jadi di sini orang-orang ini menghasut beberapa orang untuk menjatuhkan Stefanus supaya dia terseret masukin ke penjara gitu intinya. Dan Stefanus diseret ke mahkamah agama gitu ya. Dan orang-orang ini memajukan saksi-saksi palsu terhadap Stefanus. Jadi artinya sebenarnya fitnah ya. Kalau bilang saksi palsu itu tidak benar tentang Stefanus. Dan di ayat 15 dari Kisah Rasul 6 ini ya, bilang begini, setelah itu semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ya. Di Kisah 7 dilanjutkan, Kisah Rasul 7 itu tentang pembelaan Stefanus. Saya cepat aja ya. Karena kita mau melihat bagaimana mengasihi itu. Stefanus ceritanya udah dicecer, diejek ya, disampaikan saksi dusta tentang dia. Nah, di Kisah Rasul 7 itu tentang pembelaan Stefanus, ya. Di sini sangat lugas dan berani Stefanus ngomong ya. Jadi nanti brothers and sisters baca aja di rumah Kisah Rasul 7 ini. Dan di ayat 54 dari Kisah Rasul 7 ini bilang begini, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu ya, pembelaan Stefanus, dia berbicara situ dengan lugas dan berani. Setelah mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambut dengan gertakan gigi. Jadi sebenarnya mereka nggak seneng ya, mereka kesel gitu ya. Nah di ayat 55 katakan begini, tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus ya, yang penuh Roh Kudus menatap ke langit gitu Pet. Setelah dia udah ngomong pembelaannya dia dan tetap kayaknya mau dicecer nih ya. Jadi Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu apa? Melihat kemuliaan Allah. Jadi di situ dia lihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, ini dahsyat banget sih ya. Ingat saudara, waktu kita dicecer, difitnah, diabaikan, waktu kita diejek, terus kita tidak masuk hitungan ya, ibaratnya ya, mengalami ketidakadilan ya. Kita nggak berbuat begini nih, tapi kita dikatakan, yuk berbuat begini, yuk mengatakan begini, padahal kita nggak mengatakan. Tenang aja, ada Tuhan yang membela kita asal sikap kita benar, Pet. Jadi seperti Stefanus, dia pas berdiri, dia melihat ke langit, dia lihat kemuliaan Allah, dan di ayat 55 loh bilang bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya apa saudara, brother and sister? Dia lihat Stefanus dari langit, kan dia lihat mengarah ke langit. Stefanus tahu ada siapa yang bela dia. Bisa lanjut ke ayat 56, 57 sampai 60. Silakan ya brother and sister baca di sana ya. Nah, Stefanus akhirnya mati udah pada tahu dong semuanya ya. Dia mati dirajam batu. Sebenarnya bukan batunya. Itu hanya alat untuk sampai dia difitnah oleh hasil kejahatan mereka, Pit. Bahwa tidak bisa mengasihi Stefanus. Dia dirajam itu ya kalau orang dulu tuh bilangnya harus dirajam ya kan dengan batu. Namun apa Stefanus katakan waktu dia sedang dilempari batu? Dia berkata, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Ya. Lalu sambil berlutut dengan suara nyaring dia bilang apa, Pet? Keras sekali. Nyaring berarti apa ya, brother and sister? Keras banget. Terus dia teriak, "Tuhan, janganlah kau tanggungkan dosa ini kepada mereka." Wow.
brothers and sisters, hardliners dimanapun segitunya berada. ya. Iya. Sekarang apa yang terjadi? Ketika kita digituin orang, Iya. kita diomongin orang, kita difitnah, kita diejek, terus kita diabaikan orang. Terus kenapa fitnah? Fitnah itu sesuatu yang gak benar, ya, tentang kita atau tentang apapun itu dibuat jadi benar, gitu. Untuk sesuatu tujuan yang gak baik. Betul. Untuk punya ada kepentingan di dalamnya. Yes. Ketika kita bersikap benar, emang perlu pengorbanan sih, Pet. Betul. Dia aja dirajam, dia aja di depan hadapan orang dipermalukan di mahkamah agung itu, mahkamah agama itu. Betul. Gitu ya. Jadi kita aja perlu menahan diri, perlu juga menguasai diri, perlu punya kasih Tuhan, dan itu standar, dan itu udah bottom of the line. You need love of the Lord, the love of God. Gitu ya. Kita gampang bilang I love you Lord. Ya kan? I love Jadi you love Lord. yang Ya gitu. unconditional. Ya, kayak and I lift my voice, ya, to worship you, oh my soul rejoice. That's easy. It's a song. Tapi waktu kita hidupi pujian itu, I love you Lord enggak? ya. Dan satu hal, I love you Lord, ya, itu sebagai ungkapan cinta kasih kita, doa kita kepada Tuhan. Yeah. Dan makanya saya catat ini kok seolah-olah nggak related, tapi related banget loh, brothers and sisters. Bukankah di kehidupan sehari-hari kita sering banget ya, kita diem aja, kita ngomong itu A, tapi orang yang mendengarkan bisa ngomong ke orang lain itu sampai B, C, D, E, F. Berantai kan? Bisa banyak gitu. Iya. Sementara emang saya ngomong gitu. Dan itu sangat disayangkan, banyak sekali terjadi di antara anak-anak Tuhan. Ya, brothers and sisters in Christ. Loh, gak usah lihat di luar sana dulu. Iya kan, Bet? Betul. Dan it happen gitu loh kepada kita-kita. Di kerjaan juga sama. Ya itu dunia Iya, luar. iya. Nah kita nggak usah lihat keluar dulu, Iya, yang maksud aku tadi. iya. Lihat aja dulu kepada kita. Sementara ya Tuhan Yesus pun berkata hal yang sama, bukan? Ketika disalib dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, apa karena kita sering dengar perkataan Tuhan Yesus ini sehingga ini jadi biasa. Tapi Tuhan Yesus waktu mengatakan itu, He is really suffered. Dia tuh menderita banget. Bukan menderita, aduh aku menderita nih. No, jiwa, raga, badan semuanya sakit. Gitu. Jadi kita benar-benar harus ingat ya, karya penebusan Tuhan. Oke, kita nyanyi dulu, jangan tegang-tegang. Brother and sister, bahwa besar kasih Tuhan. Benar ya, Bet? Ya. Besar kasih Tuhan sudah Tuhan berikan dalam pengorbanan Tuhan. Yes. Nah, ini ada satu pujian yang memberkati kita. Ya. Ini dari anak-anak Tuhan, sungguh luar biasa, anak-anak muda dari Atmosphere ya, worship nih. Yes. Itu luar biasa dan udah menjadi berkat bagi saya dan Peter, saya pribadi, dan ini luar biasa. Judulnya udah karya penebusan. Karya penebusanmu. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama dulu, yuk. Besar kasih-Mu yang telah Engkau berikan, amin. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, salib-Mu buktikan kemenangan-Mu, kuasa maut telah dipatahkan. Oh, darah-Mu
kuasamu telah dipatahkan. Katakan darahmu mengubahkan, darahmu mengubahkan, darahmu menyucikan, darahmu menyembuhkan, darahmu berkuasa. Mari nyatakan kasih Tuhan. Kami nyatakan karya kasih-Mu Bapa. Engkau yang bertata di bumi dan di surga. Kami nyatakan karya penebusan-Mu berkuasa sekarang dan selamanya. Oh nyatakan, kami nyatakan karya kasih-Mu Bapa. Engkau yang bertata di bumi dan di surga. Kami nyatakan karya penebusan-Mu berkuasa sekarang dan selamanya. Yesus Kristus Tuhan. Ingat karya penebusan Tuhan. Amin. Amin. Kita tuh harus ingat. Saya tuh jujur aja ya, kalau dengar orang gitu ya ngomongin saya, ya kan, kalau ada orang ngomong fitnah ya, saya nggak mengatakan itu atau saya nggak berbuat seperti itu. Saya bawa dalam doa. Saya ingat selalu karya penebusan Tuhan ya. Dia udah mati buat saya. Dan dia diejek, diolok, diam aja. Dia difitnah, diludahin, ya fitnah itu jahat banget. Tapi dia tetap diam. Dia pikir terserah kalian mau ngomong apa. Iya. Saya nggak seperti apa yang kamu katakan. Biar waktu dan saatnya akan buktikan. Betul. Ya kan? Ketika dia disalib, ketika dia mati dan dia bangkit, dia dimuliakan. Ya, Tuhan nggak perlu pembelaan siapapun. Harusnya kita juga seperti itu. Iya. Kita nggak perlu validasi. Sekarang lagi ngetop bilangnya validasinya orang. Oh emang nggak perlu. Tapi bagian kita harus hidup benar. Betul. Kita harus hidup hati-hati dalam berbicara. Betul. Ada hikmat Tuhan. Betul. Nah itu bagian mengasihi. Saya yakin sih karya besarnya Tuhan itu adalah kasih termulia, terbesar, teragung yang menjadi teladan. Betul. Untuk kita mengasihi sesama. Jangan Betul. langsung dijawab dulu ya brothers and sister. It's not easy, betul. Oh nggak gampang sis Valen, betul. Saya setuju. Karena saya pun pernah melewati hal itu. Disakitin, ya unfaithful, ya sedih gitu ya. Sedih banget sih. Dan biasanya itu terjadi sama orang-orang yang dekat sama kita. Ya. Saya tahu betapa nggak enak ya. Kalau ada orang justru yang paling dekat dengan kita yang menyakiti kita gitu. Betul. Ya begitupun dalam persahabatan. Pernah saya ngalamin itu. Jadi saya akhirnya mengerti satu hal. Ya Pet, di hidup saya itu saya nggak punya sahabat. But I have family. Ya, sahabat saya Tuhan Yesus Kristus. Tapi I have family in Christ. Ya, saya punya keluarga kerajaan Allah. Kenapa? Family juga saling menyakiti ya. Suka ya mislek lah kata orang Manado lagi, kata orang Belanda. Family-nya family apa dulu nih? In Christ Mislek. and family satu darah. Ya mislek. Artinya ada aja family, tapi waktu kita berantem, waktu kita tidak sepaham, waktu kita berseberangan, opposite ya maksudnya ya, nggak setuju, ya nggak enak satu sama lain, nggak terima pendapat. Tapi at the end, because we are family, akhirnya baik juga tuh. Akhirnya tetap berdamai juga, tetap berjalan bersama. Why? Karena kita family. Jadi kalau sahabat, ya silakan aja, nggak ada yang salah dengan kalau orang punya sahabat yang kata sekarang artinya bestie, silakan aja. Tapi ingat, karena saya mengalami juga, kadang bestie juga emang menyakitkan ya. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan ini, mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Betul. Ya kalau gini aja, simpelnya gini nih, mengasihi sesama bisa. Terus kita berdoa ya seolah rohani, ya Roh Kudus mampukan saya, sanggupkan saya. Udah amin keluar dari kamar,
mukanya bete lagi, jutek lagi, ketemu orangnya, aduh saya nggak siap Tuhan, kesel banget ngeliat dia, aduh nggak suka banget deh, ngindar sana, ngindar sini. Nggak usah begitu, brother and sister. Tuhan lagi proses kita, Tuhan lagi mau kita, Betul. yang apa, you do your part lah. Kata Tuhan kan kerja sama, benar ya Pit? Ya do your part, it's not them, it's you, it's about you gitu kan? Tuhan bilang. Terus sederhananya sih gini, kalau Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi gini, kalau kamu nggak mau disakitin, nggak mau tersinggung, jangan singgung orang, ya kan? Kalau kamu nggak mau diremehkan, jangan remehkan orang. Kalau kamu nggak mau dijahatin, ya jangan jahatin orang, jangan jahat. Tapi kadang-kadang kita nggak jahatin, kita dijahatin. Ya orang itu juga. dia. Nah, gimana tuh caranya nanggulanginya? Ya Tetap teladan. kita mesti mengasihi jadinya. Iya, teladan Berat Yesus loh aja. itu. Oh, Saya aja berat. sedih banget. Kita udah pernah. Saya aja ya. Ya, gimana Apa ya? Pit? Walaupun saya sudah jadi hamba Tuhan nih, Ya, kadang-kadang kita nggak, ya. kita nggak melakukan sesuatu, tiba-tiba di belakang kita dilakukan sesuatu sama Ya. orang, tiba-tiba kita dijelekin. Rasanya tuh lupain dulu deh, Ya. gua hajar juga. Gitu. Kayak, Nah, ya. emosionalnya ada. Itu gitu. namanya Saya jujur aja, saya bukan manusia yang ya. perfect juga gitu. Tapi Berproses ya. iya, selama masih hidup sampai Betul. kita tua pun kita tetap akan ikutin proses yang Tuhan kasih. Betul. Tapi jujur yang namanya emosi itu tidak tertahankan gitu. Iya, Kita betul. lagi enak-enak melakukan sesuatu, tiba-tiba kita dituduh ini dan itu gitu. Padahal kita nggak seperti itu. Come on man, gue kan Oh, lagi iya. kerja bener-bener, kita lagi melakukan ini nih. Tiba-tiba kok ada sesuatu hal kayak gini, kesel juga gimana. Tapi bener kata Valen tadi, saya nggak mau memvalidasi semuanya. Iya, Karena kalau kita mau validasi, itu diperlukan effort yang berat. betul. Tenaga, waktu, dan lain-lainnya. Iya. Mungkin juga validasi kita tuh akan ketemu tembok. Belum tentu kita dipercaya juga dengan validasi Iya, itu. dengan Jadi pernyataan akhirnya lebih kita, ya. baik kita datang sama Tuhan Berdoa. dan Ya, love your neighbor. love your neighbor. Love your neighbor, God. Oh, come Iya. on. Nah, tapi Tuhan bilang, love your neighbor, kasihilah. Yaudah deh, dengan berat hati aku akan mengasihi. Jujur ya, dengan berat hati memang. Dengan berat hati, itu berat hati, bukan oke Tuhan, munafik bener. Iya. Enggak. Dengan berat hati aku akan mengampuni dia. Dengan berat hati aku ini. Tapi apa? Akhirnya aku belajar. Terima kasih Tuhan. Dengan berat hati ini, akhirnya aku mengerti arti sebuah Jujur pengorbanan gitu dan sama kejujuran. Tuhan. Yes. Because Tuhan bilang, aku tahu kamu Iya, berat kita hati. nggak bisa. Tapi pada saat kamu melakukan itu, ada poin plus, ada value yang kamu dapetin. kita mau dulu. Kita mau dulu. Gitu. Waktu kita willing to. Iya. Waktu kita mau, itu Iya. sebenarnya kita merendahkan hati as a Iya, human. Sebagai iya. manusia kita merendahkan hati. Bener. Ya kita bisa bilang bahwa kita semua ini hamba Tuhan, betul. Bener. Itu gak ada salah dengan itu. Bener. Tapi let's do, maksudnya lakukanlah sebagai hamba Tuhan. Bukan pada saat kamu melayani, bukan pada saat kamu datang ke ibadah atau datang KKR atau when you go to church, tapi lakukanlah day by day. Iya. Itu yang Tuhan mau. Artinya kembalilah ke kehidupanmu dan lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Seperti mengasihi ini gitu ya. Ada istilah gini. Kalau kita datang ke gereja, Ya, gimana? Sepertinya kita kayak orang mengasihi Tuhan. Iya. Sepertinya kita kayak orang holy semuanya. Tapi pada saat kita keluar dari gereja, kita jadi hello, Ya, bukan jadi- holy tapi hello. Jadi hola gitu ya. Hola. Jadi maksudnya Gitu. betul banget. Kita harus benar-benar ingat, siapa yang harus ingat kita. Iya. Siapa yang harus jaga pikiran, disiplinkan diri ya kita. Seperti ada pujian ini bilang bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam, ya hendaknya menjadi pelaku firman yang mengasihi Tuhan dan sesama. Ada lagunya seperti ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Brother and sister, ini lagu berat loh ya. You know, waktu kita nyanyi, when we sing a song, lagu pujian, bukan hanya menyanyi ya. Tadi saya nggak sanggup sih nyanyi ini, karena kita menyatakan aku mengasihi Engkau Yesus, tapi sementara hatimu tidak mengasihi orang, lagi kesal sama orang. Yang renungkan firman Tuhan siang dan malam, brothers and sisters, mari kita sama-sama, ya kita sama-sama lakukan aja apa sih yang Tuhan inginkan. Pet, ada nggak mau jeda dulu apa gimana? Oke. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, ada sesi kedua nih. Oh ya, wow. Iya, kita dengar sebuah lagu judulnya Ya. Padang Gurun Menjadi Taman Tuhan yang dinyanyikan oleh saya dan Jonathan Prawira. Puji Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Kiranya memberkati ya. Yes, kiranya memberkati. Semuanya. Hardliners silakan. Hardliners. Kita ketemu lagi dan tadi judul lagunya adalah Padang Gurun Menjadi Taman Tuhan. Kita rekam tahun 2016. 2015. Ya, sekitar itu. Iya, dan 10 tahun kemudian di on air di Hardline ya. Puji Tuhan. Keren ya? Ya. Kalau Hardliners dulu pernah beli CD, covernya warnanya hijau, Power of Worship ya. Ya. Oke, puji Tuhan kiranya lagu tadi memberkati. Dan sesi kedua sekarang saya mau kasih judul nih. Ya. Judulnya adalah Urip Ikung Guyup. Hidup itu adalah guyup. Wah. Kenapa saya bilang guyup? Karena ini berhubungan sama kasih. Iya. Barusan sebelum kita masuk ke siaran, Iya, saya habis sharing sama teman saya tentang urip iku guyup. Apa artinya sebuah guyup? Guyup itu bahasa Jawa. Iya. Guyup itu artinya hidup kebersamaan satu sama lain. Nah, orang kalau nggak ngerti guyup, nggak pernah hidup bersama, dia nggak berarti artinya kasih, mengasihi sesama. Iya. Nah, Betul. jadi guyup itu perlu pengorbanan. Aturan-aturan yang sudah ada di dunia ini yang diatur-atur macam-macam sama manusia, lu singkirin semuanya karena aturan itu akan membuat siapa yang benar, siapa yang salah. Akhirnya terjadi pengotak-otakan antara yang benar dan yang salah. Tapi dengan adanya guyup, kita akan saling merendahkan hati satu sama lain. Betul. Lalu kita bilang begini, bro, masalahnya apa sih bro? Kenapa lu tersinggung sama gue? Kenapa? Oh, sorry ya bro, kalau kayak gitu caranya aku mohon maaf sebelumnya ya. Atau kalau kita memang bikin salah, bro, sorry ya, aku yang salah, aku minta maaf ya. Nah, jadi akhirnya saling merendahkan hati satu sama tapi lain. ada yang nggak mau terima, tetap Gak apa-apa, biarin aja kalau dia nggak mau terima. Yang penting kita sudah melakukan gitu. Ya kita yang harus legowo kata orang Jawa. Betul. Nah, tapi itu tadi saya bilang, kenapa hidup harus guyup? Di Manado, di Sulawesi Utara itu ada moto. Kalau kita masuk ke Sulawesi Utara itu ada moto yang dibuat oleh pahlawan Sam Ratulangi. Judulnya Sito Timo Tumoto. Artinya orang hidup untuk menghidupkan orang lain supaya jadi hidup. Nah, itu kepedulian, artinya mengasihi sesama. Bahkan di Sulawesi Utara sendiri pun udah jadi moto. Di Indonesia juga sama. Kalau yang namanya Holopis Kontol Baris, gotong royong, itu terjadi semua karena apa? Karena kita saling mengasihi. Itu Indonesia. Nah, sekarang masa anak Tuhan nggak bisa yang namanya Holopis Kontol Baris, Sito Timo Tumoto atau gotong royong, peduli satu sama lain. Itu wajib kita lakuin. Apapun, seperti apapun kita, mau model apapun kita, kalau kita nggak lakuin itu parah hidup. Kita nggak akan bisa bikin apa-apa. Nah, ada contoh nih. Contohnya seperti ini nih. Pernah kan di Lukas 10 ayat 25 sampai 28 ada sebuah kejadian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, guru, apa yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Artinya melakukan sesuatu bukan karena dengan kebiasaan aja, tapi pakai akal juga, dengan akal budi. Kan Tuhan kasih harus kita dengan sadar melakukan kebaikan itu, bukan nggak sadar, nggak sengaja, nggak bisa, harus dengan akal budi dan direncanakan melakukan itu supaya itu benar-benar terjadi. Nah, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Garis bawahi, maka engkau akan hidup. Artinya, kalau kita tidak melakukan hal tadi, kasih sama manusia, kita nggak bisa hidup sendirian.
Intinya gitu. Jadi kita nggak bisa hidup. Ada orang yang belagu. Gue punya semuanya kok. Saya punya harta. Saya punya apa yang saya mau. Anak saya sekolah di luar negeri. Saya punya harta banyak-banyak. Aku bisa lakukan apa yang saya mau. Bahkan kalau saya mau beli gedung ini juga saya beli. Kalau saya kesel sama gedung ini. Ada orang kayak gitu. Akan kita begitu. Udah banyak orang yang kejadian-kejadian. Pada saat orang itu Tuhan panggil, apa dia bawa semua gedungnya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. So, lakukan aja apa yang terbaik. Hidup itu adalah guyup. Hidup itu adalah peduli sesama. Hidup adalah mengerti kepada sesama. Lakukan apa yang Tuhan mau. Berat memang kalau kita dihajar orang. Berat kita dihina orang atau diputar balikan tuh apa namanya? Difitnah orang. Tapi kita harus melakukan hal itu. Contohnya begini. Bener. Harus mengasihi maksudnya. Bener. Mengasihi, tetap mengasihi mereka. Kita ini juga bisa mengasihi ini semua karena anugerah Tuhan kan? Ya, betul. Kita juga dapat keyboard merah ini semua juga karena kita mengasihi Tuhan. Ini luar biasa. Coba tolong dijelaskan. Coba ya. Ini keyboard merah ini namanya Roland Gokis 3. Ini kita semua dapat kasih karunia dari Tuhan. Kita di-endorse oleh Melodia. Ya. Jadi yang ada di Gading Serpong dan ada di Pondok Indah. Dan di Surabaya mereka punya sound system terhebat di luar Indonesia. Biasa, ya. The best. Udah banyak jadi betul. Banyak orang. Jadi dan ini terima kasih juga untuk Bro Rudi, terima kasih juga untuk Pak Setiawan, terima kasih banyak yang sudah mau support kita di sini. Puji Tuhan. Dan keyboardnya enak kan suaranya, kalau kemarin-kemarin kan kincong. Sekarang suaranya enak. Wah, masih kita enak, suaranya bagus. Juga dengan Mas Dwi ya yang ada di BSD ya. Mas Dwi ya. Udah gotong-gotong masuk ke mobil. Bro Alfred. Bro Alfred. Yes, thank you. Kalau ada apa-apa silakan cari ke Gading Serpong deh. Di toko Melodia di Gading Serpong di Ruko Megayore Square. Cari dia tuh di samping Escape itu ada Melodia. Silakan cari keyboardnya. Keren, enak suaranya banget. Nah, oke, kita lanjutin lagi. Semua kasih karunia, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan ini terjadi atas kita semua. Jadi mengasihi itu ada 2 contoh, ada 3 contoh sebenarnya mengasihi itu. Yang pertama kita mengampuni. Yang kedua kita melakukan. Yang ketiga kita mengorbankan. Pengorbanan mengampuni adalah kita mengampuni orang lain. Salah nggak salah, kita tetap ampuni. Yang kedua kita melakukan hal itu. Kalau cuma di teori doang nggak akan nongol mah. Iya nggak akan nongol. Gitu ya. Yang ketiga kita mesti mengorbankan diri kita, ego kita korbanin. Iya kan? Kalau kita nggak korbanin, itu kita repot. Iya, harus rela berkorban. Iya, mengorbankan, buang ego, artinya kita buang itu supaya kita bisa melakukan itu semua. Jadi si Timoto tersebut adalah manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Iya, betul. Itu harus terjadi sama kita semua. Jangan sampai kita nggak melakukan itu sehingga akhirnya hidup itu cuma teori. Betul. Jadi hanya slogan aja. Hidup tanpa melakukan itu dan melakukan dengan caranya kita sendiri. Dan tadi seperti Stefanus ya kan, Stefanus kan juga mengampuni yang menjahati dia, yang memfitnah dia, melempari batu, ya kan. Nah, bagaimana kita mengasihi musuh? Sementara di Matius 5:44 bilang begini, kasihilah musuhmu, ya kan. Berdoalah bagi mereka yang jahat kepadamu lah gitu ya. Berdoa dan berkatilah mereka yang mengutuki. Aduh, gimana tuh caranya? Tapi kita kembali lagi lihat karya penebusan. Tuhan pun sudah melakukan itu. Dia bilang, dia sebenarnya dia bisa bilang, saya Tuhan, saya bisa menyelamatkan diri dari kayu salib itu. Tapi dia bilang, tuh ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tuh nggak tahu sebenarnya apa yang mereka perbuat atau mereka perbuat terhadap saya. Nah, bagaimana teladan Tuhan mengajarkan kita mengampuni, bahkan mendoakan semua musuh kita, berkati mereka yang mengutuki kita dan doakan. Wow, berdoa mohon kepada Roh Kudus, minta kekuatan Tuhan. Jadi artinya mengasihi itu bisa kan? Harus bisa. Jadi jawabannya harus bisa. Bukan bisa aja ya, Mah? Iya.
Harus Betul. bisa. Jangan nyalain iblis. Kalau Jangan. udah denger firman terus kamu susah berproses, tiba-tiba susah mengampuni, lihat orang itu bete, lihat orang ini kabur-kaburan, nggak mau selesai, nggak mau. Udah, itu bukan urusan iblis. The problem Betul. adalah dari kita. Ya. Iblis emang udah begitu. Emang Jadi nggak usah urusan salah-salahin kerjaannya dia. udah kita. Jangan kita ikut-ikut kesalahan juga. Betul. Heartliners, kejadian ini terjadi sama saya secara pribadi. Ya. Dan saat itu juga saya harus mengampuni dan saya harus mengampuni dan mengampuni. Tapi percaya nggak, Heartliners? Nggak nyampe 1-2 kali 24 jam di saat saya mengampuni. Ada yang terjadi. Ada yang terjadi kebaikan Tuhan di sore hari. Iya. On the same time, on the same day. Iya. Ya. Jadi nggak nyampe nunggu 1 kali 24 jam. Ya. Dan akhirnya Tuhan angkat, Ya. Tuhan kembalikan yang hilang. Iya. Amin. Bahkan lebih daripada apa yang kita pikir. Asal sikap kita benar Asal sikap di kita benar. hadapan Tuhan. Nah, itu hidup yang paling benar. Betul. Apakah mesti nunggu seumuran sama saya? Enggak juga. Dari seumur hari ini ya, apa yang Anda sedang terjadi di Anda hari ini juga lakukan aja. Betul. Gak usah pikirin Tuhan mau bikin apa. Jangan atur Tuhan. Urusan dia ya. Itu urusan dia. Betul. Saya juga Urusan nggak tahu Tuhan. apa yang terjadi 1-24 jam setelah saya difitnah. Tapi lihat perbuatan Tuhan terhadap diri kami apa. Pertolongan Tuhan ajaib. Gak nyampe 1 kali 24 jam. Nggak, kocok boro-boro 24 jam dah. 12 jam lah. Nggak nyampe segitu. Betul. Tuhan kasih sesuatu yang belum pernah kita pikirkan. Dan Betul. itu baik, bahkan lebih baik. Tuhan. Jadi artinya Ya. Tuh. setelah kita melakukan itu, terjadi kebaikan Tuhan Amin. atas Amin. kita. Karena kita melakukan kebaikan di mata Tuhan. Walaupun manusia bilang tetap begini, diri. Who cares? I don't Iya, care. kita lakukan bagian Fokus kita. aja sama minta, Tuhan. ya, Lakukan betul. bagian kita aja. Kita nyembah Gitu. aja. Ya, Jangan kita, kepo ya, betul. setelah kita mau rasa bener, terus kita kepo. Kemarin abis gue begini, dia gimana? Who cares? Iya. Leave it behind. Tinggalin Iya. di belakang Doakan, semuanya. serahin sama Doain Tuhan. aja, ampuni, Kita terus tetap maju. ke depan. Betul. Fokus sama Tuhan. Keep moving Keep forward. moving forward. Iya. Itu bahasa istriku tuh. Keren banget dia. Keep Iya. moving forward. Ya, nggak usah lihat ke Itu. belakang, lihat ke depan. Kalau emang kamu merasa sudah melakukan yang terbaik tapi dianggap nggak baik, malah kita difitnah, dicela atau gimana, Yes. terserah. Then you keep moving forward. Banyak orang kan ngeliat ke belakang ya, Iya. sehingga mereka agak tersendat. Maksudnya jadi jalannya jadi kayak jalan di tempat, tapi sebenarnya keputusan kita lah yang untuk Betul. berjalan maju ke depan. Keep moving forward. Sebuah lagu mah. Ya, kita naikin pujian lagunya. Gimana, Pet? Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, kalau aku cari damai, halaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Halaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus tuh jawaban hidup kita banget, Mak. Jadi Amin. bersama dia kita tidak akan goyah, bersama dia kita tidak akan susah, bersama dia tidak akan ada jalan keluar. Yes. Dan Tuhan punya jalan keluar yang terbaik. Jadi just lakukan Ya. mengampuni dan mengasihi tersebut, Ya. dan akan terjadi kebaikan buat kita. Karena siapa yang bela? Tuhan Yesus. Allah yang bela. Amin. Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Amin. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Dalam segala hal aku pasti dapat. Ku pasti
lakukan semua. Lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan. Oh, terpujilah namanya. Allah yang bela, kita menang, Amin. kita kuat karena kita mengasihi Tuhan. Dan lebih dari pemenang. Iya, Kita mengasihi akan jadi menang bisa kan? dalam segala hal. Iya, Bisa nggak? bisa bersama Tuhan. Harus Harus bisa bisa. bersama Yes. Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Bersama Tuhan berkati. Yesus. Wah, luar Nah, ini biasa. luar nih. biasa nih. Memang itu yang mesti kita lakukan, Heartliners. Karena jujur ya, kalau kita cuma teori doang, kita nggak pernah melakukan ini, kita nggak bisa ngomong kayak gini. Iya, Hari karena ini juga kita nggak bisa ngomong. Pernah dan sudah mengalami. Iya, Dan artinya ada kalanya kita tidak kita merespon tidak sesuai firman Tuhan. Ada Iya. kalanya seperti itu. Dan itu proses. proses. Memang kita harus lewat seperti itu sehingga kita Betul. tahu, oh harusnya saya nggak boleh begini. Betul, Harusnya saya tidak boleh begitu. betul, Akhirnya masa kita mau jatuh di lubang yang sama? betul. Enggak lah, apalagi kita mau dikatakan dewasa di dalam Tuhan. Iya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan. Iya, Bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan itu apa sih? Ya bertumbuh di dalam firman-Nya. Betul. Bertumbuh dalam firman selaras dengan hidup kita. betul. Jadi gini loh, hidup kita sama firman Tuhan berjalan berdampingan, selaras gitu Iya, ya. harus Ya, selaras bersama dengan sejajar, Tuhan. iya, Ya, betul. Jadi jangan berseberangan gitu ya. Jadi kita bersama-sama. Jadi udah enak banget tuh. Jadi saling melengkapi. Karena firman Tuhan, saya selalu pegang ini Filipi 2 ayat 5. Iya, Bahwa kita harus punya perasaan dan pikiran seperti Kristus. Siapa Kristus? Ya Kristus itu adalah Tuhan Yesus. betul. Artinya kalau kita disakiti, kira-kira Tuhan mau gimana ya? Iya, Pikiran Tuhan dan perasaan Tuhan sama pikiran Tuhan kayak apa ya kalau dia diginiin? betul. Gitu ya. Betul. Ya, kita ngaku anaknya, kita ngaku umat pilihannya, Ya. kita ngaku hamba Tuhan, kita ngaku anak-anak kesayangan Betul. miliknya, Betul. ya putra-putri dari Tuhan Yesus Kristus, ya dari Allah yang luar biasa. Lah, kok nggak bisa seperasaan sama sepikiran seperti Kristus? Betul. Sederhana, ya. Karena firman Tuhan itu sebenarnya untuk melakukan sangat sederhana. Betul. Cuman yang memberat-beratkan adalah daging kita. Betul. Kedagingan kita lah Betul. yang membuat kita berat nih. Betul. Gitu ya. Jadi kalau ada masalah dengan sesama, selesaikanlah. Klarifikasi secara dewasa. Kan kita dewasa di dalam Tuhan. Dewasa bukan bicara umur loh ya. Banyak juga anak-anak muda yang lebih muda bisa secara umur itu dewasa. Iya. Gitu ya. Betul. Gimana Pet? Sekarang kita ngomongin bicara tentang, kalau sekarang kan kita ngomongin tentang mungkin karena kita seorang tua ya. Sekarang kita orang tua. Tapi ada hal di mana mungkin sekarang yang dengar gini, yang dengar sekarang ini adalah anak-anak yang masih muda. Iya kan? Bagaimana, ya? Sejauh mana saya mesti melakukan hal ini? Mm-mm. Nasihat kita cuma satu. Ya, Mumpung kalian masih muda, lakukan ini. Belum ada yang terlambat. iya. Kalaupun ada yang udah seumur kita terus belum melakukannya, Pak saya udah umur segini, gimana? Lakukan sekarang Iya. sebelum waktunya Sebelum terlambat. waktu terlambat, Nobody ya. knows Iya. endingnya seperti apa. Iya. Tapi di saat kita melakukan itu dan kita menjalankan apa yang Tuhan mau, Ya, sebuah jaminan kehidupan yang terbaik Tuhan sudah siapkan. berseru buat kita. kepada Tuhan. Berseru sama Mohon akan Roh Kudusnya menguasai Betul, kita. betul. Kuasai kita, bukan roh kita. Minta Roh Kudus penuhi Betul. kita. Terus dan terus. Seperti orang lapar sama haus, gimana sih orang kalau kehausan ya? Gitu ya. Ya. Seperti itu. Jadi Luar biasa. terus jadi berkat Puji buat Tuhan. sesama, jadi Ya. berkat buat Amin. sahabat-sahabat kita yang lain. Iya. Jadi Heartliners, terima kasih ya sudah bergabung bersama dengan kami Iya. di program Terima kasih. Solo Worship. Betul. Kita di sini kita sharing. Kami Ya. di sini nggak menggurui, kami nggak ngajarin. Tapi sebuah firman Tuhan yang kami sampaikan saat ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Kalau kita ngerasa ketegur, nggak apa-apa, terima aja. Sekarang firman ini juga buat kita kok. Mengingatkan sih, Iya, lebih ke udah mengingatkan. terjadi di kita dan akan terjadi lagi di kita lagi. Iya. Dan kita akan dapetin terus dari Mungkin ada firman ini. hal-hal lagi nanti Ada yang akan hal-hal terjadi. lain Iya. dan kita akan sharing. Dan kalau memang dapat berkat dari sharing kita malam ini, bagi sama teman-teman yang lain. Iya. Bahwa aku dapat berkat lo, aku ditegur Tuhan. Iya. Yuk kita lakukan ini. Memang diperlukan Karena teguran kerendahan hati. adalah berkat juga loh Yes. buat kita. Aku senang ditegur sama Tuhan. Nasihat. Artinya kita tahu kita salah gitu. Betul. Iya kan? Saya senang ditegur sama orang tua saya
Saya senang ditegur sama istri saya. Ya diingatkan Ya, lebih tegur bukan artinya mau ngapain, tapi marah-marah bukan. ditegur ngapain. Oh iya benar juga ya. Ingatkan, Gitu. ya, Walaupun betul. sometimes tegur itu bikin gak enak hati ya. Iya. Ih, Ya tapi namanya bener, Jo. nasihat kepada saat beri teguran kan gak Iya, enak. Firman bener. Tuhan juga katakan gitu. Tapi at the end Betul. kamu akan menikmatinya. Betul. Jadi bijaksanalah, be wise pada saat orang mengatakan sesuatu tentang kita untuk diingatkan, dicerna dulu, Betul. jangan dicerca dulu. Gitu. Yes, betul. Gitu, puji Tuhan, puji Puji Tuhan. Tuhan. Dan hari Ya. ini terima kasih sudah bergabung dengan kami di 100,6 FM. Terima kasih juga Yes. sudah bergabung di Radio Heartline. Radio Heartline FM pada malam ini. Thank you, Dan Uncle Timo. Uncle Timo terima kasih banyak ya. Ya, luar biasa, Dan- Tuhan berkati. Wah luar biasa nih Uncle, memang Setup orang paling semuanya. setia lah. Selalu bersama-sama dengan kami di sini. Ya. Dan terima kasih juga Mama Terima Valen. kasih Bapak Eh, Titi, terus melayani Bapak Tuhan ya. Titi. Ya, amin, Ya, sama-sama semangat juga terus kita ya. Amin. Dan kalian kita akan ketemu lagi di akhir bulan Juli. Ya, Pokoknya hari Sabtu akhir bulan kita akan ketemu lagi. ya. Dan tadinya saya mau bacain nih di YouTube, tapi di YouTube message-nya nggak kelihatan nih. Oh iya. Bisa ya? Oke, coba. Nggak keluar di Oh, iya. di tempatku nggak keluar. Message dari apa nih ya? Oh, Ada komen dari brothers and sisters. nggak keluar. Tidak ada komen yang belum Keluar ya. Jadi aku kita mau ucapkan terima kasih juga kepada Melodia. Melodia, sekali Terima lagi kasih sudah menyiapkan Ya. mengendorse kita dengan keyboard yang keren Roland Gokis 3. Ya. Ini kita berharap kita bisa bersama-sama terus, kita Yes. bersama-sama dengan Melodia terus tiap Sabtunya ya kan. Puji Tuhan. Lalu terima kasih juga untuk Pak Setiawan yang sudah mensupport kami di sini. Ya, Bro Pak Rudi, Rudi. thank you Ya, banget ya Bro. Brother Rudi, Ini Tuhan boloku yang berkati. luar biasa Pak di Rudi Surabaya luar ini. biasa. Sukses Pokok- terus. Ya, sukses terus. Maju terus dalam Tuhan. Terus yang terbaik juga buat Amin. Mama, pemulihan terjadi buat Mama juga Ya, ya, nanti kita kita doakan doakan bersama semua ya. ya. Oke, dan terima kasih juga Heartline yang sudah bersama dengan kami. Ya. Radio Heartline yang sudah 5 tahun terus bersama dengan kami. Terima kasih banyak. Puji Tuhan. Yayasan Yaski juga Tuhan berkati. Ya. Terima kasih. Mama Puji silakan Tuhan. Mama. Ya, ini sekedar info aja untuk pelayanan kami berikutnya di tanggal 26 Juli hari Sabtu jam 26 7 Juli ya. malam. Oke. Ya, dan jika saudara-saudara brother and sister ingin ada layanan doa minta didoakan, itu kita ada layanan doa WhatsApp. Kita nomor WhatsApp di 08134 207051. Di 082134 207051. Dan jika saudara-saudara brother and sister rindu untuk menabur dalam pelayanan kami, itu bisa ke nomor WhatsApp ini, nanti kami akan infokan ya, nomor taburan, nomor rekening taburan. Kiranya Tuhan memberkati. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa bersama Tuhan buat Yesus. saudara-saudara kekasih kita yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati setiap brothers and sisters yang sudah bergabung bersama kami di Radio Heartline, Tuhan, dimanapun mereka berada. Saudara-saudara kami berada ini Tuhan di perjalanan atau di rumah-rumah, bahkan yang Masih melalui Tuhan YouTube. Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Kau melawat dengan hadirat-Mu. Dan biarlah Amin. Tuhan Terima Yesus, kasih, Engkau Tuhan melawat Yesus. setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Haleluya. Engkau Allah yang melawat dan membawa Terima kasih, jiwa-jiwa untuk Tuhan datang Yesus. kepadamu Bapa, dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya Tuhan Bapa, Yesus. kami Terima kasih. berdoa bersepakat bersehati saat ini Tuhan untuk Ibu Yuli Wongso, Ibunda dari Pak Rudi Winarto dan Pak Setiawan dari Melodia. Kiranya Engkau memberkati dan memberi kekuatan. Bapa, Engkau Allah yang menyembuhkan. Kasih Tuhan. Tuhan, kesembuhan hanya daripadamu Tuhan, karena Engkaulah kesembuhan itu sendiri. Amin. Tuhan, Engkau memberkati juga dan memberikan kesembuhan bagi Ibu Linda, Bu Carla, juga dengan Brother Garis, Sister Santi, juga dengan saudara kekasih, sepupu saudara dari Sis Lily, Tuhan Yesus, Sung Jong Fuk, yang ada cairan di paru-parunya, sedang di rumah sakit. Begitu juga Bu Linda. Kiranya Tuhan, saudara-saudara kekasih kami ini, brothers and sisters in Tuhan, Engkau Allah yang melawat dan memberi kesembuhan, karena Engkau Allah yang menciptakan tubuh, jiwa, dan roh sehat sempurna. Haleluya. Dan Tuhan, pada saat pemulihan ini Engkau beri kekuatan, Engkau Allah yang menyembuhkan sempurna. Terima Di kasih, dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat brothers and sisters dimanapun mereka berada, dalam pekerja, dalam keluarga, rumah tangga, pelayanan, dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Engkaulah Allah Amin. penyedia,
Engkaulah Allah yang memberkati, menyertai dari sekarang keluar masuk hamba-hambamu ini. Dan Engkau menjaganya dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai Kiranya ketemu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom. Sampai Shalom. minggu depan. God bless you.